Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Irwan selaku dosen pengampu mata kuliah Data Warehouse dan OLAP RRLA. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai funnel project kami yang mengambil skema dari OLTP Adventure World 2008, yaitu skema sales dan skema production. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Imelda Audina, NPM 2108-201003. Saya Audi Fitri Aryani, NPM 2108201005. Saya Damspita Anggraini, NPM 2108 2010 Dan saya Karisa Renata Sari, NPM 2108 201 0041. Jadi untuk pembuatan data warehouse dari skema sales dan production, kami membuat data warehouse 2 dengan nama data warehouse yaitu DW Sales dan DW Production. Untuk DW Sales sendiri memiliki 5 tabel dimensi dan 1 tabel fakta. Untuk pertanyaanku akan diwakilkan pada tabel customer. Untuk pertanyaan what akan diwakilkan oleh tabel sales, dan untuk pertanyaan how akan diwakilkan credit card. Untuk pertanyaan where akan diwakilkan pada tabel sales territory, dan untuk tabel when akan diwakilkan oleh tabel time demands, dan tabel fakta akan mengukur subtotal penjualan. Sedangkan untuk skema production, data warehouse bernama DW Production dengan skema produk dengan tabel dimensi ada 4 tabel dan 1 tabel fakta. Untuk pertanyaan what diwakilkan oleh tabel produk. Untuk pertanyaan how akan diwakilkan oleh transaction. Untuk pertanyaan where akan diwakilkan oleh tabel location. Untuk when akan diwakilkan time demands, dan tabel fakta yaitu fact production akan mengukur kuantitas order. Selanjutnya mengenai OLAP akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada proses ETL dan OLAP. Untuk ETL sendiri, kita menggunakan software Pentaho. Pada proses ETL sendiri ini kita mentransformasikan data dari database sumber untuk untuk menghasilkan sebuah tabel fakta. Seperti yang gambar dicantumkan itu ada langkah-langkah atau struktur pengerjaan dari ETL-nya, itu diambil dari tabel production, lalu dilihat pada database lookup, dan dimasukkan ke dalam tabel fact production. Jika proses ETL tersebut berhasil dilaksanakan, maka dalam database secara otomatis data akan masuk ke dalamnya, seperti bukti pada gambar. Selanjutnya langsung ke bagian pembuatan cube dan OLAP. Pada proses ini sendiri, pada awalnya kita akan membuat sebuah cube dengan ekstensi file XML. Pada tahap cube ini, kita diminta untuk menentukan hierarki atau levelan dari setiap tabelnya. Contohnya, salah satu adalah dari skema sales. Pada skema sales sendiri terdapat tabel dimensi customer, sales order, credit card, territory, dan time demands. Di mana pada masing-masingnya memiliki beberapa hierarki. Untuk customer sendiri terdapat 2 hierarki, yaitu type customer dan juga account number. Lalu ada contohnya yang hanya memiliki 1 hierarki saja, yaitu pada sales order dia hanya 1 level atau 1 hierarki.
Untuk time demands juga terdapat 3 hierarki, yaitu year, month, dan date. Setelah dibuatkan file XML-nya, kita bisa membuat ke file JSP. Nah, file JSP sendiri ini fungsinya yaitu menghubungkan antara file cube XML yang telah kita buat dengan database yang sudah kita rancang, data warehouse yang sudah kita rancang tadi. Dengan menggunakan ekstensi file JSP, pada tahap ini kita memanggil sebuah measure, yaitu subtotal, dengan kolomnya time demands, customer, sales order, dan juga credit card. Nah, untuk yang di WO2 itu adalah GSP dari skema production. Jika file GSP-nya sudah dibuat, kita bisa mengaksesnya menggunakan localhost Mondrian. Nah, jika file GSP dan XML tersebut tidak ditemukan kendala atau error, maka kita akan eh, melihat sebuah tabel atau sebuah tabel akan muncul pada localhost Mondrian tersebut, seperti gambar yang tertera. Baik, pada bagian selanjutnya yaitu demo dashboard. Baik, selanjutnya setelah kita membuat OLAP dan lain sebagainya, kita beralih ke pembuatan website untuk menampilkan data-data dari tabel DW Sales dan juga DW Production yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada beberapa menu yang diantaranya ada dashboard, OLAP, dan chart menu. Nah, di dashboard ini kita menampilkan beberapa informasi mengenai skema dari sales dan juga skema production. Dan kita mengambil tabel dari uh, fakta sales dan fake sales dan juga fake production. Di sini contohnya ada total transactions product yang kita ambil dari DW production di tab di kolom transactions ID ini menghasilkan nilai sebesar 113.000 sekian. Kemudian juga kita dapatkan total income atau pendapatan dari penjumlahan subtotal dari tabel fixed sales. Kemudian di sini juga ada Mondrian yang kita dapat lihat seperti tampilan OLAP di localhost Mondrian. Kemudian di sini juga kami nampilkan chart untuk mewakili dari skema production dan juga ini untuk mewakili dari skema sales. Langsung saja kita menuju ke tampilan OLAP production. Seperti ini, di sini kita bisa untuk melihat tampilan dari data warehouse production yang menggunakan Mondrian OLAP. Dan kita juga bisa untuk melihat data warehouse sales. Nah, kemudian di sidebar ini ada chart menu. Chart menu ini di masing-masing submenu ini kita bisa melihat informasi mengenai masing-masing skema yang telah kita ambil untuk produk. Untuk produk chart,
Untuk product chart akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah tampilan dari submenu yang sudah dipilih, yaitu product chart, di mana dari product chart sendiri ini dia menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan produk, seperti di sana ada kartnya, dia menginformasikan tentang total produknya 504, kemudian total transaction produknya dengan nilai sekian gitu. Nah, di sini kita menampilkan dua chart. Ada yang pertama chart yang berbentuk pie chart. Fungsinya dia untuk menampilkan total penjualan itu berdasarkan tipe transaksi. Nah, di sini juga kebetulan kita membuat drill down-nya juga udah berhasil. Jadi ketika kita memilih total penjualan berdasarkan tipe transaksi purchase order, misalnya kita klik di purchase order-nya, dia akan menampilkan informasi detail dari total penjualan yang berdasarkan lokasi gitu. Begitu pula dengan informasi-informasi dari tipe transaksi yang lain. Coba dilihat kembali lagi di work order, juga sama, dia juga menampilkan beberapa lokasi, di mana di situ ada nilai dari total penjualan yang sesuai dengan tipe transaksinya. Terus di sales ordernya, kembali lagi. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa chart ini berhasil menampilkan informasi yang diinginkan. Kemudian kita beralih ke grafik bawah. Di sini merupakan grafik yang berisi tentang total penjualan berdasarkan tahun, di mana kita menggunakan tipe chartnya adalah kolom. Jadi kalau misalnya kita mengarahkan kursornya di salah satu batangnya, itu menampilkan informasi detail. Nah, di warna ungu itu ada informasi detail dari tahun 2004 dengan total penjualan sekian. Terus di yang sebelah kiri, yang biru itu merupakan dari tahun 2003. Dan kebetulan juga kita udah berhasil untuk menerapkan drill down dari grafik ini. Nah, ketika dipencet, diklik di tahun 2004, dia menampilkan total penjualan berdasarkan tahun 2004, di mana dia menginformasikan ada lokasi-lokasi. Nah, ini ada lokasi miscellaneous storage. Kemudian yang datanya tidak ada grafiknya itu, misalnya di nomor 8, itu bukan karena tidak ada data, tapi memang datanya itu memang kecil, jadi sampai nggak kelihatan, tapi tetap ada detailnya. Kemudian kita lihat di tahun 2003, kembali lagi. Nah, di 2003 ini juga sama, dia menampilkan total penjualan tahun 2003 berdasarkan lokasi. Nah, itu juga terus ada beberapa data yang tidak kelihatan, itu memang datanya kecil jumlahnya. Nah, ada 4.320 sama yang nomor 0 itu juga tidak ada gambar grafiknya karena memang sangat kecil datanya. Baik, kemudian kita beralih ke customer chart. Di customer chart ini menginformasikan tentang customer. Ada total customer-nya itu kita hitung ada 19.000, kemudian jumlah customer di tahun 2001, dan rata-rata belanja ataupun rata-rata pendapatan dengan nilai sekian. Nah, selain itu juga kita juga menampilkan grafik, dua grafik. Yang pertama grafik lain ini tidak bisa di drill down. Ini kita masih menerapkan chart JS, bukan high chart. Jadi dia menginformasikan peningkatan jumlah customer di setiap tahunnya. Jadi ada tahun 2001 hingga 2004 dan dapat disimpulkan bahwa datanya meningkat di setiap tahunnya. Kemudian yang di grafik yang kedua, ini ada tren peningkatan jumlah customer di setiap bulan. Karena tadi di setiap tahun, sekarang kita menampilkan di setiap bulannya. Nah, ada 3 data
Di warna biru itu ada tahun 2002, kemudian di warna merah ada tahun 2003, dan di warna hijau itu tahun 2004, di mana X-nya itu bernilai bulan, dan yang Y-nya itu adalah total dari customer-nya. Dan dapat disimpulkan juga bahwa hasilnya di tahun 2002 itu juga signifikan, yang di 2003-nya itu eh, belum tentu signifikan juga karena dia naik turun grafiknya, begitu pula dengan di grafik yang 2004. Dia turun di bulan April. Nah, baik, setelah itu kita lanjut ke sales chart yang dimana akan dijelaskan oleh Karissa. Baik, selanjutnya pada submenu sales chart di sini menampilkan card yang berisi informasi mengenai penjualan dari data warehouse yang telah kita implementasikan sebelumnya. Contohnya di sini ada total income di tahun 2002 yang menghasilkan sejumlah 71 juta dolar. Kemudian untuk rata-rata penjualan produk di tahun 2004 ini menghasilkan sebesar 26.000 sekian total produk yang telah terjual gitu. Yang diambil dari sales order. Kemudian di sales chart ini juga menampilkan beberapa chart, diantaranya ada bar chart dan juga ada pie chart. Untuk bar chart ini kita menampilkan total pembelian produk oleh customer berdasarkan teritori atau wilayah. Jadi di sini customer terbagi menjadi dua tipe, yakni individu dan juga small business. Nah, yang dihitung di sini adalah subtotal atau perhitungan pengeluaran oleh customer untuk membeli produk di kita gitu. Di sini kita juga sudah menerapkan drill down chart. Kita coba untuk klik di tipe customer yang individu, akan menampilkan customer individu berdasarkan teritori, berdasarkan wilayah. Jadi, semisal di wilayah Kanada ini, customer individu ini menghasilkan total pembelian produknya sebesar 3 juta dolar sekian. Begitu juga untuk wilayah-wilayah lainnya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat untuk customer small business yang menghasilkan data seperti di sini untuk misal di teritori Germany ini tipe customer small business ini menghasilkan total sebanyak 4 juta dolar untuk pembelian produk. Kemudian kita juga menampilkan chart untuk total transaksi berdasarkan tipe kartu kredit customer. Jadi di sini ada 4 tipe kartu kredit customer yang customer gunakan untuk melakukan transaksi. Yang pertama ada Vista, Colonial Voice, Distimis, dan juga Superior Card. Nah, untuk customer yang menggunakan kartu kredit Vista ini terhitung sebanyak telah melakukan pembelian sebanyak 14.791 kali. Dan coba kita klik di sini, ini menampilkan customer yang melakukan transaksi menggunakan kartu kredit Vista ini di beberapa wilayah. Begitu contohnya di wilayah Italia ini, customer dengan tipe kartu kredit Vista ini terhitung memesan produk sebanyak
totalnya 332 pemesanan. Kemudian di sini ada line chart untuk menampilkan tren pendapatan dari penjualan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2001 hingga tahun 2004, di mana puncak dari penjualan tertinggi ada pada total pendapatan tertinggi di tahun 2003 dengan 97 juta dolar. Selanjutnya ada tren pendapatan dari penjualan setiap bulannya. Kalau tadi tahun ini per bulannya yang didapat dari tahun 2002, 2003, dan 2004 dengan masing-masing warna untuk mewakili dari datanya masing-masing. Mungkin sekian dari saya kembalikan. Jadi sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai demo final project. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.